Bab 31 Kaya dalam semalam. Oh, tidak, apa yang baru saja kau katakan kepada Tuan? Aku hanya ingin menjelaskannya lagi. Tiba-tiba, Su Jie menyadari siapa dia dan menatap Kai Seng Fo dengan tatapan aneh. Tuan, bukankah lelaki tua itu tidak mengakui dirinya sebagai murid? Juga menyebut dirimu seorang penghitung. Penghitung. Dengan lambaian tangan, Kai Seng Fo sama sekali tidak mempedulikannya, dan dia membenci besi dan tidak menjadi baja. Namun wajah Su Jie penuh dengan senyum dan kegembiraan. Ketika dia hendak menolak, Jiang Bai berteriak, "Bos, kau akan menjadi pamanku di masa depan, aku akan memberimu tipu muslihat." Tanpa berkata apa-apa, aku sangat malu hingga aku tertegun, dan dalam kasus mata Jiang Bai yang tertegun, aku membungkuk dan kemudian membungkuk kepada Kai Seng Fo 3 kali. Dalam hal ini, Kai Seng Fo tidak menolak, artinya sudah sangat jelas. Ini membuat wajah Su Jie penuh dengan senyum yang memuaskan, dan matanya sedikit merah. Oh, Tuan dan muridmu kembali ke keadaan baik, dan mereka sangat senang. Kemarilah, kita akan pergi ke meja dan berbicara sambil makan. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, hidangannya masih enak. Di sebelah lapangan Bundar Zhao Wuji, dia tersenyum dan meminta semua orang untuk duduk. Dari awal hingga akhir, Zhang Changgeng, protagonis asli dari kejadian ini, selalu seperti orang kecil dan tidak penting yang telah dikesampingkan, tetapi dia tidak memiliki ketidakpuasan, tetapi hanya di permukaan. Segera, di hadapan beberapa wanita cantik Chongsam, beberapa orang telah tenang. Kemudian, dengan tamparan keras Wang Bao, pintu kedua berikutnya terbuka, puluhan wanita Chongsam yang telah menunggu di samping, dan hidangan cantik memenuhi seluruh meja dalam sekejap, ginseng, tanduk rusa, kaki beruang, otak monyet, sirip hiu, dan teripang sangat kaya, terutama di posisi tengah. Lobster sepanjang 5 kaki lebih menggiurkan, dan aromanya yang kaya memenuhi ruangan dalam sekejap mata. Ayo, kita coba dulu. Sementara seseorang mulai menuangkan anggur di sini, Zhao Wuqi melambaikan tangan dan tersenyum serta menyapa semua orang untuk mencicipi hidangan. Pada dasarnya, semuanya ada di udara. Bagaimanapun, semua orang di sini hari ini untuk makan sendiri, masing-masing memiliki maknanya sendiri, dan makan hanyalah hiasan. Terlebih lagi, meskipun hidangan ini lezat, yang bukan dari gunung dan laut, akankah ini menjadi hal yang langka? Jadi hanya mencicipi. Su Jie tidak diterima, tetapi tuannya ada di sana, baru saja memulihkan hubungan, bagaimana dia bisa kesal dengan tuannya lagi, mengetahui bahwa lelaki tua itu tidak puas dengan kuenya sendiri, beraninya melepaskannya. Hati-hati, pikiranmu sama sekali tidak ada dalam hal ini. Hanya Jiang Bai yang duduk sendiri dan mengabaikannya. Dia makan dan minum. Sementara sumpit beterbangan, dia minum beberapa cangkir atas undangan Wang Bao. Tidak ada yang namanya orang asing, yang menarik orang lain untuk tertawa pada saat yang sama. Secara khusus, Kai Seng Fo, bahkan pujian dari Jiang Bai Xiu, jika ini masih hati anak itu tidak berubah, merahnya polos, menarik Su Jie dan matanya. Jika ini aku, orang tuamu seharusnya menamparkan wajah dan mengatakan bahwa aku tidak setengah-setengah. Su Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, dan itu adalah tawa yang besar. Kemudian semua orang berbicara tentang waktu keluarga bersama. Zhao Wuji tidak pandai minum dan tidak minum alkohol, biarkan Wang Leops melakukan pekerjaan itu. Meskipun Kai Seng Fo telah mengolah hatinya selama beberapa tahun, dia tidak ingin minum alkohol. Minuman keras tidak hanya menakjubkan, sehingga suasananya harmonis dan percakapannya sangat menyenangkan. Hanya Zhang Changgeng yang malang, sebagai protagonis yang membayar di sini, hanya bisa duduk di sana dan tersenyum, dari awal hingga akhir secara pribadi bertindak sebagai hidangan yang sedikit mendidih, seni sastra merangkul yang paling utama. Setelah 3 putaran anggur, hidangannya lebih dari 5 rasa, dan kata-katanya sangat bahagia. Zhao Wuqi perlahan membuka mulutnya dan berkata kepada Jiang Bai, yang sudah akrab dengannya, "Adik laki-laki, kamu tahu tentang Changgeng?" "Dia tidak, tetapi dia dan aku telah berpacaran selama bertahun-tahun. Aku harap aku masih memiliki pemahaman yang baik tentang masalah ini." "Tidak masalah untuk membuka mulutmu, hal ini telah terungkap." Jiang Bai dengan mudah setuju, Zhao Wuqi telah berbicara, dan dia tidak pandai menolaknya, dan dia tidak bermaksud menahan Zhang Changgeng. Tentu saja, hal ini tidak dapat aku ungkapkan dengan kata-kata yang enteng. Kamu memberiku muka adalah persahabatan kita, tetapi jika kamu melakukan sesuatu yang salah,
kamu harus menerimanya. Zhao Wuji mengangguk dengan puas. Setelah beberapa kali kontak, dia menemukan bahwa Jiang Bai sangat mudah bergaul, memiliki hati seperti anak kecil, tidak rendah hati, tidak terlalu rendah hati, dan sangat berani. Semua kekhawatiran sebelumnya telah lenyap, membuatnya cukup menyukainya, dan hubungan yang terjalin semakin buruk. Tentu saja, Zhang Jingeng tidak akan membiarkan kedua pria itu membuat jarak, jadi dia mengatakan ini kepada Jiang Bai, dan bahkan kepada Zhang Changgeng. Seberapa pintar Zhang Changgeng, dari dasar masyarakat hingga status angin dan hujan saat ini, yang mana yang bukan manusia baik-baik saja. Ketika Zhao Wuji membuka mulutnya, dia mengerti artinya. Dia segera bangkit dan berdiri. Dia mengambil sebotol anggur dan berkata kepada Jiang Bai, Tuan Jiang, meja saya tidak bagus, mata saya juga sembab, dan saya telah menyinggung Tuan Jiang. Juga, tolong biarkan orang dewasa mengabaikan penjahat itu, maafkan saya atas ketidaktahuan ini, dan lakukanlah terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan minum sebotol minuman beralkohol tinggi, dan setelah minum, seluruh orang akan mulai bergoyang dan wajahnya akan merah. Tapi itu tidak berakhir di sana. Lalu saya melambaikan tangan saya. Si cantik Chong Sam yang berdiri di sana di kejauhan mengeluarkan sebuah koper yang telah disiapkan dari sudut dan meletakkannya di depan Jiang Bai. Kemudian saya membukanya dan melihat sebuah dokumen muncul. Di depan Jiang Bai. Apa artinya? Jiang Bai mengerutkan kening, alisnya sedikit terangkat, dan Zhang Changgeng di depannya ragu-ragu. Tuan Jiang tidak salah paham, saya tidak memiliki maksud lain, tetapi kejadian ini telah menyebabkan banyak masalah bagi Tuan Jiang, dan Nona Lin telah ketakutan. Meskipun ada wajah Zhao Ye, Tuan Jiang tidak mengandalkan penjahat, tetapi Zhang tua saya sangat kesal. Hal-hal ini hanya masalah pikiran, saya juga telah bertanya kepada Zhao Ye bahwa dia telah berjanji. Melihat reaksi Jiang Bai, Zhang Changgeng buru-buru berkata dengan suara rendah. Ketika saya berbicara, postur tubuh saya sangat rendah, seolah-olah saya takut pada Jiang Bai, saya sangat marah dan marah. 1 Villa Linjiang di distrik Mingzhu, 2 bar di distrik Shandong, gedung perkantoran 3 lantai di KTV di distrik Mingzhu, pusat pemandian di distrik Jianghuai, toko 4S di daerah perkotaan, dan perusahaan logistik berukuran sedang. 20 juta, tulisan tangan yang besar, daftar ini takut ratusan juta tembakan. Dengan mata terbuka, Jiang Bai mengambil daftar di dalam kotak dan membacanya. Dia berkata dengan ragu-ragu, meskipun saya tidak peduli tentang itu, hati saya sudah takut. Harga Tiandu adalah ukuran emas. Nilai Villa Linjiang dan gedung perkantoran 3 lantai telah melampaui 100 juta yuan. Selain itu, ada begitu banyak industri, dan total 2 miliar yuan benar-benar tidak dapat dihentikan. Lebih dari 300 juta orang tidak dapat naik ke atas meja. Jika Tuan Jiang merasa kurang, saya harus menebusnya setelah saya kembali. Melihat penampilan Jiang Bai, mendengarkan nada bicaranya, Zhang Changgeng merasa Jiang Bai terlalu sedikit, dan dengan cepat menambahkan, karena takut Jiang Bai jadi tidak puas. Bagaimana bisa? Banyak. Saya cukup puas, terima kasih Zhao Ye. Jiang Baihe tersenyum dan menutupnya. Dokumen-dokumen di dalamnya baru saja dibaca. Semua properti ini telah diganti dengan nama mereka sendiri. Semua prosedur sudah selesai, tinggal menunggu Anda untuk menandatangani kembali. Semua hal ini akan secara otomatis berada di tangannya, dan uang tunai dimasukkan ke dalam kartu. Di dalam kotak, jelas pihak lain sudah siap. Oh, apa Zhao Ye bukan Zhao Ye, hanya tidak mengatakan, panggil aku Zhao Ge akan menjadi, apakah kamu lupa? Atau tidak memperlakukanku sebagai saudara? Ini juga yang harus dilakukan Changgeng, meskipun upacara itu tipis, tetapi itu juga hatinya, asalkan adiknya senang. Zhao Wuji tertawa dan tidak berkata apa-apa. Darah Zhang Changgeng hari ini belum tentu tanpa maknanya. Kalau tidak, Zhang Changgeng tidak akan memiliki begitu banyak darah bahkan jika dia meminta maaf. Faktanya, menurut hati Jiang Bai, Zhang Changgeng akan kehilangan ribuan atau beberapa juta barang. Dapat dikatakan bahwa kode harga yang diberikan Zhang Changgeng kali ini jauh melampaui harapan Jiang Bai bab 32, Presiden Kecantikanku. Kejadian ini hanyalah episode kecil. Hanya berlangsung beberapa menit. Anda tidak menyebutkan sepatah kata pun di tempat kejadian. Zhang Changgeng mendapat pengampunan dari Jiang Bai, tetapi dia berani. Mungkin itu sebotol anggur, itu banyak keberanian, dan itu mulai berhasil.
Orang-orang sedikit mabuk. Makan malam berlangsung selama 2 atau 3 jam sebelum berakhir, tetapi itu juga merupakan pembicaraan yang bagus. Segala sesuatunya diselesaikan dengan memuaskan. Jiang Bai mengatur agar orang-orang menerima industri-industri ini pada hari kedua. Li Qiang masih menjadi manajer umum, dan Su Jie bertanggung jawab untuk mengelola hal-hal lainnya. Mereka semua adalah industri hiburan, dan mereka juga akrab dengan jalan. Mengenai perusahaan logistik, Wang Baojun merekomendasikan seorang talenta profesional bernama Zhou Jie. Saya dulu menjalankan perusahaan logistik sendiri, tetapi saya beruntung telah menghadapi badai keuangan. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Sekarang saya direkomendasikan oleh Wang Bao, dan sangat berguna untuk membantu Jiang Bai mengelola perusahaan dengan pendapatan tahunan sebesar 10 juta yuan. Ngomong-ngomong, Jiang Bai juga membiarkannya mengelola toko 4S. Sudah lebih dari seminggu berlalu. Selama periode itu, Jiang Bai juga bertemu Zhao Wouqi sekali lagi. Di rumahnya, dua orang menjadi lebih akrab. Secara khusus, Wang Bao, lebih seperti Jiang Bai, memanggil saudara laki-lakinya dan saudara laki-lakinya, dan bahkan kadang-kadang mengungkapkan makna meminta nasihat, tetapi dikalahkan oleh Jiang Bai. Hanya bercanda, tuan yang sama, pengalaman Wang Bao lebih berlimpah, dalam hal ini biarkan Jiang Bai menunjuknya. Bagaimana memberi petunjuk, satu jari masih belum muncul. Adapun Zhang Changgeng, itu tidak muncul lagi. Selama lebih dari seminggu, saya sesekali menghubungi Jiang Bai, berharap untuk mengundang Jiang Bai makan lagi, tetapi Jiang Bai terlalu sibuk untuk melepaskan masa lalu. Meski begitu, pihak lain menunjukkan cukup ketulusan untuk memisahkan kedua orang itu satu sama lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Jiang Bai juga memberi orang tuanya sejumlah uang, tidak banyak, 200.000. Saya tidak ingin memberikannya. Saya benar-benar takut memberi terlalu banyak kejutan satu sama lain. Saya juga telah memberikan beberapa penjelasan tentang hal ini, dan hal itu membuat kedua orang tua itu agak tidak nyaman. Selamat, anak muda, akumulasi prestise terkumpul 10.000 poin, dapatkan kesempatan undian tingkat menengah gratis sekali. Undian gratis berikutnya adalah undian tingkat tinggi, dibuka pada prestise kumulatif 100.000 poin, dan sekarang mode lotre. Pada hari ini, ketika Jiang Bai sedang sibuk dengan masalah yang sedang dihadapi, ketika dia sedang berbaring di rumah, suara sistem dalam benaknya terdengar. Mesin slot kedua muncul kembali, dan mulai berputar di bawah perintah Jiang Bai. 4 kotak biru, 2 kotak putih, dan 3 kotak ungu, kualitasnya tidak jauh lebih baik daripada undian utama. Sikat-sikat, mesin slot berputar liar, berhenti perlahan setelah lebih dari 10 detik, dan berlabuh di kotak ungu. Suara sistem terdengar dari saat berikutnya, selamat, anak muda, dapatkan pemulihan khusus keterampilan khusus ungu. Pemulihan super, atribut khusus Wolverine X-Men, memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, setara dengan tubuh keabadian. Versi ini adalah versi yang lemah, efeknya melemah 10 kali lipat, kemampuan penuaan tertunda 10 kali lipat, tidak dapat meregenerasi anggota tubuh, kepala dan organ utama. Dapat ditingkatkan, 100.000 poin prestise dapat ditingkatkan untuk mendapatkan versi yang sempurna, setara dengan tubuh mayat hidup. Segera setelah sistem diperkenalkan, telinga Jiang Bai berdenging. Disertai perasaan hangat, Jiang Bai merasa bahwa tubuhnya penuh dengan kekuatan, setiap sel bersorak, seolah-olah dia memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Dengan pisau di pergelangan tangannya, Jiang Bai menemukan bahwa lukanya mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun kecepatannya jauh lebih buruk daripada Wolverine dalam film, luka satu jari membutuhkan waktu lebih dari 1 menit untuk menghentikan pendarahan. Setelah 2 jam, luka itu dapat sembuh sepenuhnya. Efeknya bukan 1,5 bintang, tetapi untuk Jiang Bai. Saya terkejut menjadi orang surgawi. Ini berarti vitalitasnya telah meningkat pesat. Selama tidak berakibat fatal dan organ dalam tidak rusak, Jiang Bai dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Itu sudah merupakan kekecewaan yang kuat. Adapun versi yang sempurna, Jiang Bai bahkan tidak memikirkannya. 10.000 prestise, kemana dia bisa pergi? Anda harus tahu bahwa Jiang Bai hanya mengumpulkan 1.000 prestise. Zuxian telah dirilis selama lebih dari setengahnya, dan itu pasti akan berakhir paling lama 2 bulan. Pendapatan prestise terbesar Jiang Bai tidak ada lagi. Sedangkan untuk anak buahnya, prestise yang dapat diberikan kepada Jiang Bai cukup banyak sekarang.
Dia memiliki industri yang dikirim oleh Zhang Changgeng. Sekarang ada lebih dari 2.000 karyawan di bawah tangan Jiang Bai dan Su Jie. Sekarang mereka memiliki sejumlah besar orang, dan jumlah orang terus bertambah. Sekarang Jiang Bai dapat mencapai prestise yang stabil sebesar 20,72. Itu dapat di luar jangkauan dengan jumlah 100.000. Belum lagi versi sempurna dari pemulihan super, dan sekarang yang ingin dilakukan Jiang Bai adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya ke level Grandmaster, agar tidak menghubungi mereka dengan Wang Bao, cepat atau lambat. Namun prestise 16.000 poin membuat Jiang Bai pusing, dan itu masih jauh dari kata tua. Lupakan saja, tidak ingin melakukan ini. Aku akan membuat janji besok untuk melihat perusahaan film. Aku berharap bahwa melalui industri film, aku akan menemukan cara untuk cepat mendapatkan prestise. Setelah menghancurkan kepalanya, Jiang Bai tidak lagi memikirkan sakit kepala ini, dan dia mencari komedi. Namun, pihak lain memiliki banyak tawa, tetapi itu agak merepotkan bagi Jiang Bai, yang sangat terbaptis oleh Hong Kong dan banyak komedi. Ini juga memberi Jiang Bai pemahaman dasar tentang pasar budaya di dunia. Meskipun bagus, selalu ada beberapa kekurangan. Tanpa sadar, aku telah tidur larut malam. Bangun pada hari kedua, itu sudah menjadi jabatan tinggi pada hari itu, Xiao Tian telah menunggu di bawah, mengemudi perlahan, tidak perlu waktu lama, telah tiba di kota. Ma Changyang dipindahkan ke perusahaan film Jiang Bai, yang terletak di pusat, menyewa kantor satu lantai penuh di gedung perkantoran kelas atas. Jiang Bai memiliki beberapa pemahaman, dan Xiao Tian juga melewati sisi lain. Hari ini, Jiang Bai, bos besar, menjabat pada hari pertama. Sebagai mantan bos, Ma Changyang telah menunggu di sini. Karena otak Jiang Bai telah mendorong Zhang Changgeng dan Zhao Zhaoji untuk memanggil teman, Ma Changyang sekarang lebih menghormati Jiang Bai. Meskipun dia hanya melihatnya seminggu sekali, sikapnya telah banyak berubah sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa sangat menyanjung. Tuan Jiang, selamat datang. Pagi-pagi sekali, Ma Changyang membawa sekelompok orang yang menunggu di bawah lantai. Ketika dia melihat Jiang Bai turun dari bus, dia bergegas ke yang pertama untuk menyambut tangannya dan sangat rendah hati. Adapun nama saudara tua itu tidak lagi digantikan oleh Tuan Jiang yang sangat hormat. Apa yang sopan kepada Ma adalah miliknya sendiri. Jiang Bai terkekeh dan berkata, detik berikutnya Jiang Bai tertegun. Karena tidak jauh dari sana, dia melihat sosok yang dikenalnya, orang yang dikenalnya yang tidak bisa lagi dimasak, Yao Wei. Ya, itu adalah tetangga cantik dari pesona yang tak tertandingi, kecantikan seksi yang membuat Jiang Bai pink putih ratusan ribu, Yao Wei. Kenapa kamu di sini? Hampir pada saat yang sama, Jiang Bai dan Yao Xin membuka mulut mereka pada saat yang sama, dan mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Ah, ini adalah Presiden Yao Yao dari perusahaan kami. Anda tidak melihatnya muda, tetapi pemain kelas 1. Saya orang kasar yang tidak mengerti industri film. Perusahaan dapat bertahan sampai sekarang. Haha, jika Anda tidak takut lelucon, anak saya, yang awalnya bermain tiket, melihat perusahaan seperti itu. Sejak Presiden kami Yao datang, anak saya tidak berani datang. Bagaimana Tuan Jiang tahu? Petik 2. Ma Changyang lebih cerdas dan pribadi. Dia dapat melihat Jiang Bai dan Yao Yao tahu sekilas, haha tersenyum dan memperkenalkan. Aku sudah punya rencana di hatiku. Aku masih harus dekat dengan Yao ini. Meskipun perusahaan sudah ada di Jiang Bai, keduanya tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi persahabatan 2 tahun telah ada di sana, tetapi mereka tidak akan mati. Yao total, Jiang Bai hancur, dan kemudian menatap Yao Wei dengan tak percaya. Meskipun Yao Yao mengatakan sebelumnya, dia sebenarnya sedang duduk di klub malam, tetapi dia tidak mempercayainya di mata Jiang Bai, tetapi Yao Wei tiba-tiba muncul di hadapannya, atau sebagai presiden perusahaan film, tetapi agak tak terduga bab 33, naskah kita. Melihat Yao Xi saat ini, dia masih sangat cantik, tetapi wajah cantiknya sedikit lebih serius, kurang memiliki kesan menawan, dan Yao Bai, yang dikenal oleh Jiang Bai, sedikit berbeda, jadi Jiang Bai sedikit khawatir. Ini adalah Tuan Jiang, temanku. Di masa depan, perusahaan film naga ini adalah perusahaan Tuan Jiang. Yao Yao, kamu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Tuan Jiang di masa depan. Pada saat Jiang Bai Fa merasa canggung, Ma Changyang tertawa dan mulai memperkenalkan Jiang Bai kepada Yao Wei. Tuan Jiang, selamat datang.
Yao Wei mendengarkan ini dan mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Jiang Bai. Ketika berjabat tangan, aku menggunakan jari telunjuk untuk menepuk telapak tangan Jiang Bai dengan lembut, menyebabkan Jiang Bai meledak menjadi kalajengking, dan ada pusaran air di hatiku. Batuk, semuanya. Gerakan Yao membuat Jiang Bai batuk 2 kali dan kemudian menyapa semua orang. Bersama-sama, saya naik ke atas dan kemudian membuka rapat singkat untuk membicarakan rencana baru perusahaan. Dalam jangka pendek, perusahaan akan menginvestasikan puluhan juta orang untuk mengembangkan film secara mandiri, yang akan membuat semua orang berteriak. Kemudian, Jiang Bai kembali ke kantornya, dan orang dapat menghadap ke sungai dan melihat pemandangan Perl yang paling makmur. Duduk saja dan biarkan sekretaris menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Pantat Jiang Bai masih belum panas, dan pintu kantor berdering. Silakan masuk. Jiang Bai berkata dengan sopan bahwa wanita berikutnya, mengenakan pakaian bisnis hitam, masuk dari luar, memegang salinan-salinan, memutar tubuh yang membuat orang ingin bangkit, jadi perlahan-lahan masuk. Bos, Anda baru saja bertemu dan mengatakan bahwa kami siap untuk berinvestasi setidaknya 20 juta, dan membuat film secara mandiri. Saya tidak tahu apa yang akan Anda lakukan. Ketika Yao Yi memasuki pintu, dia berkata kepada Jiang Bai dengan suara orang yang berminyak. Pada saat yang sama, tumit belakang mengaitkan pintu. Ketika saya berbicara, saya pergi ke meja Jiang Bai dan meletakkan salinan itu di depan Jiang Bai dengan gerakan yang paling feminin. Batuk, saya bilang Yao, jangan datang di antara Anda dan saya. Saya juga memiliki pemahaman umum tentang situasi perusahaan. Terus terang, kemampuan Anda sangat kuat. Tidak mudah bagi perusahaan yang memainkan tiket untuk menghasilkan keuntungan. Namun, perusahaan itu tidak membentuk skala sama sekali. Itu hanya kerjasama dengan orang-orang, tetapi tidak memiliki beberapa karya, jadi saya ingin membuat film secara mandiri dan memulai reputasi perusahaan. Petik 2. Dengan batuk ringan, Jiang Bai perlahan mengatakan bahwa ketika dia mengatakan ini, matanya secara tidak sadar diarahkan ke dada Yao 2 kali. Kakak yang baik, Anda benar-benar membuat saya saling memandang. Anda tidak mengatakan bahwa Anda menganggur, bagaimana Anda bisa menjadi bos saya dalam sekejap mata? Hei, biarkan Mas selalu menjual perusahaan kepadamu, Ma bukan orang biasa, siapa kamu? Petik 2. Pada akhirnya, saya mengabaikan Jiang Bai, dan Yao Wei terus menggunakan suaranya yang membuat orang merinding, dan mengumpulkannya di telinga Jiang Bai, menelan panasnya, dan berkata ragu-ragu. Sebelumnya menganggur, sekarang menjadi bos perusahaan ini. Saya berkata saudara perempuan saya masih mengatakan sesuatu yang benar, bisakah perusahaan kami sekarang membuat film satu langkah secara mandiri? Jiang Bai memutar matanya. Jika sebelumnya, Jiang Baixin mungkin memiliki pikiran untuk waktu yang lama, tetapi dengan Yao Hao begitu lama, Jiang Bai tahu bahwa wanita ini hanya dapat dilihat dari jauh. Anda dapat melakukannya dengannya. Saya benar-benar ingin memiliki ide. Yao benar-benar memalingkan wajahnya dengan segera, dan tamparan di wajah, bahkan ibumu tidak mengenalmu. Bisa saja, tetapi risikonya besar, meskipun saya dapat menghubungi beberapa aktor garis depan, tetapi tidak ada naskah yang cocok, hanya membayar, pihak lain belum tentu terhubung. Jika Anda benar-benar ingin membuat film independen, Anda dapat memikirkannya. Meskipun pasar film telah menembus setiap tahun, banyak orang menjadi kaya dalam semalam. Tetapi lebih banyak lagi yang bangkrut dalam semalam. Sebuah film menaruh seluruh harga ke dalamnya, dan hasilnya adalah kemiskinan. Saudara yang baik, Anda harus memikirkannya. Petik 2. Ketika datang ke pekerjaan, Yao Hao tampak canggung, dan menatap Jiang Bai dengan warna positif, respons yang berperilaku baik dan benar. Saya punya naskah, saya pikir itu tidak buruk. Apakah kamu pikir kamu bisa menembak? Kata Jiang Bai mengeluarkan naskah. Dengan buku-buku arogannya selama lebih dari sebulan, pengetahuannya telah berkembang pesat, dan telah ada bayangan dunia terakhir. Itu adalah film Hong Kong yang populer di masa lalu, dan The True Color of Heroes menimbulkan sensasi. Jiang Bai sedikit memodifikasi dan mengubah lokasi ke Tiandu, dan mengeluarkannya. Jangan bicara, Yao mengeluarkannya dan melihatnya. Yao Wei, yang telah berkecimpung di industri hiburan selama bertahun-tahun, masih memiliki beberapa kemampuan mencicipi dasar untuk naskah. Dia telah membaca ceritanya untuk waktu yang lama.
Dia menatap Jiang Bai dengan pandangan yang sangat aneh, di mana ini? Naskah yang sangat bagus, sekarang tidak sulit untuk menembak, tetapi pokok bahasannya sedikit sensitif. Untungnya, dalam tahun-tahun ini, Tiongkok secara bertahap meliberalisasi pembatasan film, dan acara tersebut harus dirilis. Siapa yang menulisnya? Ceritanya sangat mengharukan. Aku, kata Jiang Bai dengan wajah muram. Benarkah? Huo, Yao Wei berdiri, dan sepasang mata yang indah menatap Jiang Bai di depannya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Tentu saja aku, jangan khawatir tentang ini, kamu bisa mengatakan jika kamu bisa menembak. Jiang Bai tidak terjerat dalam masalah ini. Bagaimanapun, itu masih bersalah. Plagiarisme dilakukan 2 kali, dan tidak dapat dihindari bahwa beberapa di antaranya tidak cocok. Jika bukan karena mengumpulkan poin prestise yang cukup, Jiang Bai tidak akan melakukan ini. Ya, saya dapat menghubungi Anda sekarang, selama uang Anda ada di tempatnya. Tetapi, apakah Anda memiliki sutradara dan aktor? Yao Yizeng berkata bahwa ia menunjukkan sisi wanita yang kuat dan segera memasuki kondisi kerja. Ini, saya tidak tahu tentang lingkaran hiburan Huaxia. Itu tergantung pada Anda, saya hanya menyediakan naskahnya. Jiang Bai menggaruk kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tidak terlalu menarik. Ini, ya, Anda tidak mendapatkan karakter dalam naskah. Saya pikir protagonis ini harus cukup bagus jika Anda bermain. Jika Anda bermain, saudara perempuan saya berjanji untuk membantu Anda mendapatkan bintang wanita tercantik. Itu adalah protagonis dan bos. Mungkin Anda akan memiliki cinta yang patut ditiru. Yao Wei menyetujuinya dengan hampir tanpa ambiguitas. Kemudian dia menatap Jiang Bai dan melihat ke atas dan ke bawah. Dia berkata bahwa dia penuh dengan godaan. Sejujurnya, penampilan Jiang Bai tidak bisa dikatakan sebagai kekacauan yang tampan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah kelas menengah, sedikit tampan, tetapi dia dapat mengatakan bahwa ketampanan yang mengguncang bumi itu jelas tidak ada. Wajah karakter nasional, hidung mancung, mata besar, mulut kecil, standar tubuh sangat diperlukan untuk menarik 8 bungkus otot perut. Hanya saja dari luar agak tipis. Tingkat pengenalan diri Jiang Bai ini tidak dapat memainkan peran sebagai saudara laki-laki. Secara alami, dia tidak peka. Dapatkan, jangan bermain-main denganku, aku tidak bisa melakukan ini, kamu masih harus bergegas. Jiang Bai mengalihkan pandangannya dan menolak usulan Yao. Meskipun dia juga ingin melakukan sesuatu dengan bintang wanita yang dihormati oleh sejuta orang, tetapi biarkan dia menjadi aktor, dia tidak bisa melakukan ini. Bab 34 Perjamuan Jiang Bai. Kakak, aku memberimu kesempatan. Apakah kalian yang bau tidak menginginkan bintang wanita? Apakah ini peluang yang bagus untuk menyerah? Aku punya adik perempuan, aku membantumu, tetapi peluangmu besar. Jangan lihat adikku. Aku hanya seorang presiden kecil di perusahaan sekecil ini. Tetapi aku sangat akrab dengan banyak bintang lini pertama. Selama kamu bersedia untuk menandingi, aku akan membiarkanmu menjadi saudaraku. Aku benar-benar tidak memikirkannya. Aku dapat bertemu dengan beberapa kekasih impian pria-priamu. Yao Yan menatap Jiang Bai sambil menghela napas lega dan bertanya lagi dengan nada menggoda. Batuk, katakan hal-hal yang baik, apakah kamu bisa melakukannya pada akhirnya? Batuk ringan, Jiang Bai tidak mengatakan yang baik. Bisa, tidak bisa. Tapi, Yao Wei terus menjawab dengan nada orang yang berminyak. Senyum di wajahnya tampak seperti tugas Jiang Bai bukanlah hal yang sama baginya. Itu hanya setengah dari kata-kata tetapi tiba-tiba berhenti. Jiang Bai tahu bahwa karakter Yao Yao harus memiliki kata-kata berikut. Mungkin ada persyaratan apapun. Dia tidak setuju dengan roh, tapi apa? Ada sesuatu yang harus dikatakan. Wu Tian yang mana yang masih kamu ingat? Benar-benar menyebalkan, selalu melibatkan orang, awalnya mengira bahwa adik laki-lakimu, seorang pemuda, hanyalah seorang pengangguran, tidak siap untuk memberimu masalah, tetapi lihatlah penampilan Madong hari ini, adik laki-laki kamu tampaknya benar-benar tidak biasa. Dengan cara ini, kamu membantu adikku memecahkan masalah Wu Tian, bagaimana adikmu menjual hidupmu. Yao Wei juga sopan, terkekeh dan mengatakan pikirannya secara langsung. Wu Tian, Jiang Bai ingat bahwa orang ini telah mengirim 500.000 yuan untuk dirinya sendiri beberapa waktu lalu. Dia harus meninggalkan Yao Yao sendiri. Kalau tidak, dia harus menempatkan dirinya di sungai, tetapi saya tidak tahu mengapa.
Kali ini tampaknya telah menghilang. Jiang Bai tidak pernah melihatnya lagi. Selesai. Ini pengganggu. Oke atau tidak? Yao menyeringai, lalu bertanya. Baiklah, berikan padaku, apa yang sedang dia lakukan. Mengetuk pena di tangannya, Jiang Bai mengangguk dan setuju. Dalam hal cinta, dia harus membantu Yao Yao. Sekarang Yao Yao adalah presiden timnya, Longteng Films. Dari Yao Wei, Dragon Film ini akan segera runtuh. Terlebih lagi, kedua orang itu memiliki hubungan pribadi yang baik. Tunggu saja kamu, kakak akan menunggu kabar baikmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang bisnis perusahaan, serahkan saja pada kakakmu. Stars Films Wutian, kamu bisa melakukannya. Yao Yi mengambil meja, haha tersenyum, berkata dengan berani. Setelah itu, dia menciumnya langsung di pipi sisi kiri Jiang Bai, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan Jiang Bai dengan senyum pahit. Kakak macan tutul, di mana? Setelah Yao Yao pergi, Jiang Bai menghubungi Wang Bao. Wang Bao bukan hanya seorang guru nasional, tetapi banyak hal tentang Zhao Wuqi ditangani olehnya. Terutama setelah Zhao Wuji dalam kondisi kesehatan yang buruk, Wang Bao menjadi agen Zhao Wuji. Dia serakah sepanjang hari dan dia bisa melakukan hampir semua hal. Meskipun Su Jie sangat akrab dengan kepala di Tiandu, kontaknya sangat dekat. Banyak dari mereka yang kuat dan berandal. Tidak dapat diandalkan untuk menemukan Su Jie. Di keluarga Zhao, ada apa, saudaraku? Aku sedang bermain catur dengan Zhao Ye, apakah kamu ingin datang dan bermain? Di sana, Wang Baobao mengambil telepon Jiang Bai dan langsung menjawab. Tidak ada yang disembunyikan dan dia mulai mengundang Jiang Bai. Aku tidak akan pergi ke sana, kamu bermain dengan Zhao Ge. Aku tidak tahu cara bermain catur. Benar, aku punya satu hal untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu tahu Starks? Jiang Bai tertawa dan menolak usulan itu. Awalnya mengira caturnya bagus, terakhir kali aku pergi ke Zhao Wuqi, dia terseret dalam permainan catur, terbunuh dalam sebuah film tanpa pergi. Jiang Bai tidak menyebutkan apapun untuk bermain catur dengan Zhao Wuqi. Sekarang dengarkan, dengan cepat menolak suara itu berbalik dan bertanya tentang bisnis Wutian. Industri film Xinghui. Aku tidak akrab dengan orang-orang di lingkaran film, tetapi aku memiliki hubungan yang baik dengan direktur penyiaran dan televisi Tiandu. Dia harus tahu industri film Xinghui ini. Bagaimana mereka mengacaukanmu? Itu terlalu merepotkan, saudaraku akan menjelaskannya, besok. Biarkan mereka tutup. Wang Leopeng bertanya sejenak. Untuk industri film Xinghui ini, dia tidak bisa tahu sama sekali. Tiantian adalah pusat keuangan. Perusahaan dan perusahaan sangat besar. Terlepas dari beberapa raksasa, Wang Bao benar-benar tidak dikenal. Namun, dalam hubungan Zhao, dia ingin menjalankan perusahaan film dan televisi kecil di Tiandu. Itu hanya masalah kata-kata. Aku tidak bisa melakukannya. Bos mereka Wutian dan temanku memiliki beberapa kesalahpahaman. Aku ingin bertemu dengannya dan berbicara dengannya. Jiang Baihe tersenyum. Aku bukan triad. Bagaimana bisa membuat orang dekat dan menghilang? Ini sederhana. Kamu tunggu aku menelepon. Kita akan bertemu malam ini. Wang Baoying tidak samar-samar. Barang ini awalnya adalah pria yang lugas dengan sedikit pikiran, dan dia sangat dikagumi karena keterampilan Jiang Bai. Hubungan antara kedua orang itu cukup baik. Setelah mendengarkan Jiang Bai, tidak ada ambiguitas. Menutup telepon, Jiang Bai juga bosan. Dia mengambil dokumen yang baru saja dibaca Yao Hao dan membacanya dengan saksama. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang seluruh perusahaan. Sekitar 10 menit kemudian, telepon Wang Bao kembali, adik laki-laki yang kamu temukan telah ditemukan, dan Direktur Jin meneleponnya. Dia diundang malam ini, Marriott Hotel Marriott. Terima kasih saudara. Menutup telepon, Jiang Bai meminta sekretaris untuk memanggil Yao. Melihat Yao Yao yang berjalan di depannya, Jiang Bai tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang terjadi. Malam harinya kami pergi ke Hotel Marriott bersama dan bertemu Wutian. Benarkah? Yao Wei sekilas, lalu menatap Jiang Bai dengan tatapan aneh. Sebelum memberitahu Jiang Bai tentang masalah ini, dia meminta Jiang Bai untuk menanganinya, tetapi dia melihat Jiang Bai dan Ma Changgeng akrab. Ma Changgeng akrab dengan ayahnya. Dia secara alami tahu bahwa punggung Ma Changgeng rumit dan hitam dan putih. Ma Changgeng memiliki selera makan yang baik untuk Jiang Bai. Dia pikir Jiang Bai bukan orang biasa, tetapi dia tidak menyangka itu lebih dari 20 kali. Menit,
dia hanya meminta Jiang Bai untuk melakukan sesuatu, dia sudah melakukannya. Ini agak terlalu berpikiran super. Untuk pertama kalinya, Yao Wei menghadapi Jiang Bai, dan tiba-tiba merasa bahwa bocah yang telah berkenalan dengan saudara laki-laki dan perempuannya selama sebulan itu tampaknya tidak sesederhana yang dia tunjukkan. Tentu saja, Jiang Bai tersenyum dan menjawab. Tanpa disadari, Jiang Bai tinggal di perusahaan selama sehari dan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seluruh industri film lonteng. Lambat laun menjadi gelap, Jiang Bai menelepon Yao Yao, yang telah menunggu, dan duduk di S400 miliknya sendiri, membiarkan Xiao Tian mengemudi ke Hotel Marriott. Aku tidak menyangka kamu memiliki mobil sebagus ini, atau bosku. Terakhir kali kamu memeras Wu Tian 500.000, aku memberikannya kepadaku setengahnya. Tidak, kamu harus memasoknya kepadaku. Hanya duduk di dalam mobil, Yao Wei membuka mulutnya dan menatap Jiang Bai di sampingnya, berbisik, seolah-olah dia telah memakan kerugian besar. Kakak, aku di sini untuk membantumu memecahkan masalah. Selain itu, bukankah itu setengah dari dirimu terakhir kali? Jangan sebutkan ini sekarang, aku tidak memintamu untuk mengembalikan setengah lainnya, itu tidak buruk. Memalingkan matanya, Jiang Bai langsung mengabaikan permintaan Yao. Mau uang, hanya bercanda, bermimpi bab 35, bingung. Lalu Jiang Bai tidak berbicara dengan Yao Wei tentang masalah ini, tetapi dia tidak berdaya ketika dia memancing kemarahan Yao. Setelah dua orang saling terdiam, selama beberapa menit, mereka mulai berbicara tentang topik lain. Misalnya, hobi Yao Yi, keluarga Yao, dan tentu saja yang paling penting adalah keingintahuan Yao tentang Jiang Bai. Sayangnya, jawaban Jiang Bai terhadap urusannya sendiri telah menyebabkan Yao hampir turun dari bus dan membanting pintu. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam berlalu, dan mobil melewati jalan yang ramai menuju sungai, tujuan mereka, Hotel Marriott. Setelah tiba di pintu, Jiang Bai membantu Yao turun dari bus. Alih-alih langsung naik ke atas, dia berdiri di pintu dan memanggil Wang Bao, "Macan tutul, aku pergi ke hotel. Apakah kamu di sana? Ini masih pagi. Bukan hanya aku, tetapi sekretaris Jin telah tiba." "Di mana kamu? Aku akan menjemputmu." Setelah menerima telepon, Wang Baoqi tertawa dan bertanya. "Pintu masuk." "Baiklah, tunggu saja. Aku akan segera ke sana, jemput sekretaris emas." "Bagus." Setelah berkata Jiang Bai, dia membawa Yao Yao ke dalam hotel. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat CEO Hotel Marriott yang dilihat Jiang Bai dari kejauhan. Dia tersenyum dari kejauhan dan tersenyum. Jiang Bai tersenyum. Tawa juga menanggapi dengan mengangguk. Tanpa berbicara di masa lalu, kepala suku selalu berutang budi pada tubuh dan memberi penghormatan. Baru saja mulai, saya melihat seorang pria parubaya berjas duduk di ambang pintu. Dia duduk di sana, dan dia mengambil sebatang rokok dan melihatnya di sekelilingnya. Seorang pria muda berdiri di sampingnya dan menghormatinya. "Apakah pengemudi atau sekretaris?" "Sekretaris emas." "Halo, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini." Melihat pria parubaya ini, Yao Wei sekilas, lalu buru-buru membawa Jiang Bai pergi dan berjalan ke pria parubaya itu, dengan rendah hati berkata, tampaknya dia mengenal pria parubaya itu. Hanya ketika dia membuka mulutnya, Jiang Bai memiliki pemahaman tentang orang-orang di depannya. Jika tebakannya benar, ini pasti Direktur Jin yang dikatakan Wang Bao. "Hai, Xiao Yao, bagaimana kabarmu di sini?" Ketika melihat Yao Wei, Direktur Jin pertama kali tertegun dan berdiri. Kemudian dia memberi isyarat dan berjabat tangan dengan Yao Hao, yang tertegun, dan berkata sambil tersenyum. "Saya datang untuk menemui seorang teman." "Ya, ini bos baru saya, ketua baru Longteng Films, Jiang Bai." Sambil berkata, Yao Wei membawa Jiang Bai ke Direktur Emas, dan menyuruh Jiang Bai untuk menyapa Master Radio dan Televisi. "Sekretaris Emas baik." Jiang Bai mengulurkan tangan dan tersenyum ke sisi lain, tidak rendah hati. Sisi lain mengerutkan kening, dan memegang tangan dengan santai, berkata dengan lemah, "Xiao Yao, bos barumu masih cukup muda, jadi aku ada sesuatu yang harus dilakukan, ayo pergi dulu." Dari awal hingga akhir, tampaknya tidak ada niat untuk berbicara dengan Jiang Bai. Tentu saja, tidak begitu bersemangat untuk Yao. Jiang Bai hampir yakin bahwa jika Yao bukan wanita cantik yang membuat pria manapun terlihat seksi, sutradara Jin bahkan tidak mau berbicara dengan Yao Wei. Baiklah, kalau begitu kamu sibuk,
kami tidak akan mengganggu. Perusahaan kami mengubah namanya, Industri Film Longteng. Lain kali kamu memiliki kesempatan untuk mengundangmu makan malam, pastikan untuk menghargainya. Mengenai sikap sutradara Jin, Yao Yi tidak peduli, masih terkekeh, berkata dengan rendah hati, mengeluarkan undangan. Baiklah, aku punya kesempatan untuk membicarakannya. Kamu diundang oleh seorang gadis cantik seperti Xiao Yao. Jika aku punya waktu, aku harus pergi. Sutradara Jin terkekeh, dan kemudian berkata, ada sedikit rasa asal-asalan dalam nadanya, dan ada beberapa makna lain yang tersembunyi tetapi tidak dimengerti. Kalau begitu kami tidak repot-repot. Yao Wei bukanlah kehilangan elit di tempat kerja. Sebenarnya, bagaimana mungkin dia tidak melihat keasyikan sutradara emas itu? Hanya saja dia tidak bisa menyinggung pria sebesar itu, jadi dia punya yang ini. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, dia tentu tidak akan berkata lebih banyak, menganggukkan kepalanya dan tertawa, dia akan membawa Jiang Bai pergi. Haha, Xiao Bai, kamu di sini, menunggumu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, suara kasar dan marah terdengar, detik berikutnya macan tutul raja muncul di depan mereka, tidak ragu untuk memberi Jiang Bai pelukan beruang besar, sangat intim. Hei, aku tidak terlambat, terlalu pagi bagimu untuk datang. Jiang Bai tidak menolak pelukan orang lain, berkata sambil tersenyum. Hei, Sekretaris Jin, kamu di sini juga, apakah kamu kenal Xiao Bai? Setelah pelukan itu, Wang Baole menemukan pendeta kulit putih yang baru saja sombong di belakang Jiang Bai. Dia pertama kali melirik, lalu dia tertawa dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, aku tahu dengan Yao, apakah ini? Direktur Jin jelas tertegun, dan ekspresi yang salah muncul di wajahnya. Dia menatap Wang Baoying dengan ekspresi bingung. Kemudian dia menatap Jiang Bai, dan penghinaan sebelumnya menghilang dalam sekejap. Yao total, haha, teman Xiao Bai, hahaha, Xiao Bai adalah saudaraku, teman Zhao Ye, aku tidak berharap kamu mengenalnya, maka itu mudah dilakukan. Hari ini, mencarimu bukan karena bisnis Xiao Bai. Kamu harus memberikan bantuan, ini adalah hal yang baik hari ini. Jika kamu tidak dapat melakukannya dengan baik, Zhao Ye dapat memanggilmu secara pribadi. Wang Bao terdiam sejenak, lalu tertawa dan tertawa. Satu tangan memegang bahu Jiang Bai dan berkata kepada Direktur Jin, penampilan yang intim. Jangan berani, aku berani membiarkan Zhao memanggilku. Fir'aun, kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika kamu memiliki sesuatu, kamu semua adalah saudaramu, kakak Xiao Bai itu kakakmu, dia kakakku, ada apa? Aku keluar begitu saja. Saya juga tahu beberapa hubungan di pihak Xing Hui. Bagaimana kita bisa membandingkannya dengan saudara-saudara kita? Hari ini, Wu Tian berani mengatakan bahwa dia bukan sepatah kata pun, saya berjanji untuk membiarkannya menutupnya besok. Petik 2. Ketika kata-kata Wang Bao keluar, sikap Jin berubah 180 derajat. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak berani. Kemudian dia membuat jaminan dengan menepuk dadanya dan membuat Yao Yao di sebelahnya tercengang. Sekretaris Jin, ini adalah saudara dari Tiandu Optoelektronik. Legenda mengatakan bahwa Kaisar akan segera memasuki posisi wakil pemerintah metropolitan kekaisaran. Sepanjang hari, bahkan seluruh lingkaran hiburan adalah yang besar. Itu juga kebetulan bahwa dia mengenalnya. Sebelum dia mengabaikan cinta Jiang Bai, jika bukan karena Direktur Emas, dia tampaknya memiliki emosi yang samar pada dirinya sendiri, dan dia takut bahwa dia bahkan tidak akan mengurus dirinya sendiri. Orang berpangkat tinggi, yang dapat memutuskan hidup dan mati industri hiburan dalam satu kalimat, tiba-tiba mengubah sikapnya. Wajah yang baik, dia adalah saudara dan saudara. Tuhan, apakah ini hantu? Yao Wei merasa bahwa pandangan dunianya hampir seketika hancur. Ini, apa identitas teman Jiang Bai? Bagaimana membuat Direktur Emas berpangkat tinggi ini benar-benar berubah warna? Ini seharusnya tidak. Ya Tuhan, ini adalah Direktur Emas. Jika Anda membiarkan orang-orang besar di lingkaran hiburan tahu, tidak tahu berapa banyak gigi besar yang akan terkejut. Tiandu Optoelectronics, yang selalu berada di atas, bahkan tersenyum pada bos perusahaan film, mengatakan bahwa dia adalah saudara laki-laki. Dunia ini tidak gila, bagaimana ini bisa terjadi? Ada juga Direktur Emas yang telah mengubah wajahnya terlalu cepat. Baru saja, saya masih mengabaikannya. Sekarang saya langsung memanggil saudara laki-laki dan perempuan. Saya, ini
Ini membuat orang merasa tidak enak. Yao Wei merasa kepalanya tidak cukup untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang dihadapi. Untuk pertama kalinya, Yao Wei, yang pandai bersosialisasi dengan berbagai karakter, benar-benar tercengang. Bab 36. Sutradara yang memukau Jin Jin sama sekali mengabaikan kengerian Yao dan sekretarisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjabat tangannya dengan tangan Jiang Bai. Haha tersenyum, adik laki-laki itu masih muda dan bisa menjadi teman Zhao Ye. Haha, maafkan adikku yang buta, jika ada yang salah dengan itu. Kamu mengatakan bahwa saudaraku akan minum 2 cangkir untukmu untuk membayar kejahatannya, dan adik laki-laki itu seharusnya tidak peduli dengan saudaranya. Dalam satu kalimat, aku benar-benar membiarkan Yao Yao fokus pada bagian luar, jika tidak hatinya cukup kuat, aku khawatir itu sudah pingsan. Adikku tertawa, kita tidak saling kenal tadi. Selain itu, hari ini, kamu harus bergantung pada saudaramu untuk membantu, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Terima kasih sudah terlambat. Jiang Baihe tersenyum dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan apa yang baru saja dia lakukan. Benar, ada apa dengan adik laki-laki itu? Firaun meneleponku hari ini dan tidak menjelaskannya dengan jelas. Mengapa, Wu Tian ini menyinggungmu? Jika demikian, apa yang harus dimakan bersamanya? Bukan saudara yang menyombongkan diri, sepatah kata pun, besok aku akan membiarkannya menutup pintu. Direktur Jin tertawa, tidak lagi terjerat dalam pertanyaan sebelumnya, bertanya kepada Jiang Bai sambil tersenyum, dan berkata bahwa dia telah mengambil gambar dadanya dan semuanya tampak seperti milikku. Jiang Bai tahu bahwa direktur emas itu tidak menyombongkan diri. Sebagai saudara dari Tiandu Optoelectronics, dia pasti memiliki kemampuan ini. Jika tidak Wang Bao tidak akan datang kepadanya. Adapun Yao Yao di sebelahnya, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar. Dia lebih menyadari energi direktur Jin daripada Jiang Bai. Selama beberapa dekade, sistem fotovoltaik telah dipublikasikan di seluruh dunia. Bahkan lebih banyak rumor bahwa pria ini akan segera memasuki ibu kota kekaisaran dan menjadi wakil administrasi umum. Karakter seperti itu ada di lingkaran hiburan, apa bedanya dengan Tuhan? Sepatah kata untuk membiarkan bintang menutup, jelas bukan menyombongkan diri. Tidak ada, sedikit kesalahpahaman, lihat saja alam. Jiang Bai bukanlah orang yang tidak masuk akal. Meskipun Wu Tian tidak dikutuk, dia telah menangani masalah ini hari ini, dan dia tidak bersalah karena mendorong orang lain ke kematian. Baiklah, karena lelaki tua itu mengatakan ini, maka aku telah menghitungnya dalam hatiku. Yakinlah, aku harus membiarkan Wu Tianan memberikan poin kepada adik laki-laki itu untuk meminta maaf. Dia sudah menunggu di dalam kotak, baru saja meneleponku. Aku akan menunggumu dan Firaun. Ayo pergi dan temui dia. Direktur Jin mendengarkan kata-kata Jiang Bai, pertama-tama, dan kemudian wajah yang tercerahkan, haha tersenyum dan berkata. Setelah itu, aku dengan baik hati membawa Jiang Bai, dan bersama dengan Wang Bao, ketiga orang itu naik ke atas sambil tersenyum. Sekretaris Yao dan Jin saling bertemu dan mengikuti tangga. Untuk sesaat, para pejalan kaki melangkah ke Marriott Hall. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat wajah Wu Tian menyambutnya dengan penuh semangat. Dia pun berjabat tangan dengan direktur Jin dengan penuh semangat. Dia berkata sambil menatap, selamat datang, sekretaris Jin datang untuk melihat cahaya hari ini, dan cahayanya bersinar di bawah. Haha, silakan duduk. Ketika saya mengatakan bahwa saya ingin meminta direktur Jin untuk duduk, saya dapat melihat Jiang Bai dan Yao Wei, tetapi wajah saya berubah, dan saya menatap kedua orang di depan saya dengan ekspresi tidak percaya. Namun, Hao Tian dianggap telah melihat pemandangan itu, dan segera menanggapi dan menyapa semua orang. Meskipun tidak ada cara khusus untuk berbicara dengan kedua orang itu, tetapi dari wajah Wu Tian masih dapat melihat jejak kerumitan dan martabat. Jelas Wu Tian juga merasa bahwa Jiang Bai tidak baik. Hanya dengan sekretaris Jin, Wu Tian harus menunjukkan antusiasme dan tidak berani sedikit pun mencemooh. Segera, sekelompok orang duduk, dan Wu Tian bergegas menjelaskan hidangannya. Setelah beberapa saat, anggur pun siap, dan direktur Jin, yang duduk di sana, angkat bicara, Wu Tian. Aku punya satu hal yang harus kucari hari ini. Kudengar kau salah paham dengan temanku. Ini, beraninya kau. Kalau berani, berikan saja aku seekor beruang, seekor macan tutul, dan jangan berani memprovokasi temanmu. Jin, kau tertawa, bercanda.
Wu Tian langsung berkeringat, mengeluarkan syal sutra putih, menyeka keringat dari dahinya, dan tersenyum sambil tersenyum. Tidak, kakak Xiao Bai, bagaimana menurutmu? Sayang sekali sekretaris Jin tidak mempercayainya. Dia menyesap makanannya dan menatap Jiang Bai, yang ada di sebelahnya. Ini, sebenarnya, tidak bisa mengatakan apapun yang menyinggung, tetapi Wu tampaknya sangat tertarik pada Yao perusahaan kami. Anda tahu bahwa Yao adalah pilar perusahaan kami. Jika Wu harus digali, perusahaan saya akan ditutup. Jadi, hari ini saya makan dengan makanan Direktur Jin, saya harap Wu tidak akan terjerat di masa depan. Yao, apakah itu baik? Jiang Baihe tersenyum dan berkata dengan samar bahwa tidak ada suara khusus dan intimidasi, tetapi dia juga menunjukkan tema hari ini. Jangan berani, jangan berani. Wajah Wu Tian berubah, wajahnya tersenyum, tetapi matanya marah dan dia menatap mata Jiang Bai dan ingin memakan Jiang Bai. Namun, ada seorang sekretaris emas yang takut untuk menyerang. Hei, Wu selalu romantis. Aku kenal kamu, Yao, dan aku khawatir itu tidak cocok. Direktur Kim juga tidak ambigu. Karena Wang Baobao memintanya untuk maju, dia tentu saja tidak akan samar-samar. Demi seorang Wu Tian, menyinggung Wang Bao. Orang bodoh tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, Jiang Bai adalah teman Zhao Ye. Sebuah kalimat telah menunjukkan posisi tersebut. Jelas dia menarik garis dengan Wu Tian. Tidak cocok, tidak cocok. Wu Tian menyeka keringat di dahinya dan berkata. Ketika dia mengatakan ini, Jiang Bai jelas merasa bahwa tangan ini telah dipegang erat-erat. Mata tidak sabar untuk memakan diri mereka sendiri, tetapi ada sedikit rasa takut dalam kebencian ini, yang sangat rumit. He Wu Tian tidak hanya memiliki perusahaan hiburan seperti itu, industri lain juga cukup kaya, dan hitam dan putih juga dianggap pribadi, dan banyak orang dibesarkan di bawah tangan mereka. Siapa yang tidak akan menjual beberapa wajah pada hari kerja? Hari ini, Jiang Bai benar-benar diteriaki oleh dewa besar sekretaris emas. Dia tidak membencinya di dalam hatinya. Hanya karena fakta bahwa ada sekretaris emas, dia tidak berani menyerang, tetapi dia sudah memikirkannya. Hal-hal tidak dapat dihitung. Hei, orang-orang saudaraku, beraninya kalian membuat ide. Hei, Wang Baoku adalah orang yang berpandangan jauh ke depan hari ini. Saudaraku adalah teman Zhao Ye. Sepanjang hari ini, aku berani memanggil teman Zhao Ye, Wang Baoku hidup beberapa kali. Aku belum pernah mendengarnya dalam 10 tahun. Tuan Wu ini sangat berani, kau benar-benar hebat. Benarkah Wu selalu seperti apa yang tidak diketahui Wang Ying tentang Jianglong? Siap untuk menginjak pintu Zhao Ye. Suara sekretaris Jin jatuh, dan Wang Bao di sisi lain terbuka. Dia tidak bisa bersikap sopan dengan Direktur Jin. Senjata datang langsung dengan tongkat. Sepasang mata elang, menatap Wu Tian, seolah-olah dia berani mengeluarkan setengah dari kata-kata yang tidak sopan. Wang Pan segera berani membiarkannya mayat Wu Tian heng di tempat. Wang Leopard, Wu Tianxian sekilas, dan segera bereaksi terhadapnya. Pria parubaya yang kejam yang berbicara di depannya sedang terburu-buru. Adapun Zhao Ye, jangan bercanda, meminjam 10 keberanian Wu Tian, dia tidak berani melakukannya dengan benar dengan Zhao Ye. Hari ini naik turun, siapa yang tidak tahu bahwa orang yang melakukan hal yang benar dengan Zhao Ye semuanya pergi ke Zhenjiang 10 tahun yang lalu. Ukurannya juga merupakan hal pribadi, tetapi dibandingkan dengan Zhao Ye, itu adalah kentut. Satu kata hampir membuat Wu Tian takut kencing, segera membawa teriakan, macan tutul. Aku tidak tahu apakah saudaramu, teman Zhao Ye, jika kamu tahu, kamu meminjam 2 keberanianku, aku tidak berani, aku hari salah, aku salah. Kata, Wu, yang berada di sisi atas minggu itu, segera memberi dirinya 2 mulut besar yang keras. Selain itu, aku takut Wang Bao tidak puas. Setelah kedua telapak tangan berakhir, itu hanya sesaat, dan segera itu adalah semburan, pilih pala. Wu Tianyi menamparkan wajahnya berkali-kali, tetapi setelah beberapa saat, pipinya yang putih menjadi merah, dan satu demi satu, jejak telapak tangan jatuh di wajahnya lapis demi lapis, dan sudut mulutnya mulai mengeluarkan cairan. Dalam situasi seperti itu, Yao Yao tercengang bab 37, beginilah masalahnya. Bagi manajer umum Stars Films, Ten, Wu juga tahu bahwa ada banyak energi di lingkaran itu, dan dikatakan bahwa kakak laki-laki Wu sangat besar, jadi sangat sombong,
tetapi sekarang, bagaimana orang-orang Jiang Bai bisa mengatakan bahwa Wu Tian benar-benar malu? Tamparan di telapak tangan Anda ini, bagaimana Anda masih bisa memiliki setengahnya? Siapa Jiang Bai ini? Dan Wang Bao, bagaimana Wu Tian mendengar namanya begitu takut? Direktur Jin juga memiliki sopan santun. Tampaknya seperti pemimpin besar. Untuk sementara waktu, hati Yao Xin begitu rumit sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dari awal hingga akhir, Sekretaris Jin tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa pada saat Wang Baobi melaporkan dirinya sendiri, dia telah kehilangan perannya. Wu Tianping ini juga berperilaku sangat baik, dan pikiran liburan tidak pernah berkurang. Dia mendengar bahwa saudaranya yang cukup kuat di tingkat lokal memiliki persahabatan dengan dirinya sendiri. Sebelum itu, ada dua masalah yang dia tangani. Jika masih ada persahabatan, tetapi, siapa yang membuatnya mati dan tidak berdosa teman Zhao? Ini mencari kematian, saudaranya tahu, akankah dia langsung membunuh barang ini dan mengirimkannya ke Zhao? Sekretaris Jin tidak berpikir jahat. Itu berlangsung selama beberapa menit dari awal hingga akhir. Selain tamparan Wu Tian yang terus-menerus di ruangan itu, tidak ada suara lain. Yao Wei tidak tahu harus berkata apa. Direktur Jin dan Wang Bao datang untuk Jiang Bai Si, dan tentu saja mereka tidak akan berbicara. Adapun Jiang Bai, tampaknya saya benar-benar melupakan bisnis Wu Tian. Ikan yang tersisa disuwir-suwir dengan daging babi dan ikan pedas lainnya. Makanan yang saya makan adalah semacam antusiasme. Itu tidak berhenti sama sekali. Tanpa sadar, mulut Wu Tian telah mengeluarkan darah. Dua orang yang mengikutinya benar-benar tercengang, dan membuka mulut mereka untuk mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak pernah mengatakan setengah kata. Adapun yang lain, saya tidak tahu kapan saya sudah keluar, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Gerakan pria itu membuat Jiang Bai dan Wang Bao memperhatikan mereka, tetapi mereka tidak berhenti. Mereka ingin melihat apakah orang-orang Wu Tian pergi ke pasukan penyelamat dan dapat bergerak keluar dari dewa. Besar, bang, tiba-tiba, pintu kotak itu diketuk terbuka oleh seseorang. Detik berikutnya, seseorang yang mirip dengan Wu Tianchang, tetapi seorang pria parubaya yang berusia 1 tahun tetapi banyak orang masuk. Begitu dia masuk, lebih dari selusin orang masuk di belakangnya. Pria berjas hitam dan berkacamata dengan pisau dalam di sisi kiri pipinya baru saja memasuki pintu. Suaranya yang marah datang, sekretaris emas begitu besar, aku tidak bisa melakukannya. Bagaimana saudaramu menyinggungmu pada akhirnya? Apakah itu sangat berguna baginya? Aku tidak benar-benar memberimu wajah lamaku. Wajah sekretaris Jin berubah begitu cepat. Bulan lalu, aku membantumu pergi ke selatan untuk perjalanan khusus. Terlalu cepat bagimu untuk menyeberangi jembatan. Sekretaris Jin mendengarkan ini, wajahnya tiba-tiba berubah, sedikit tidak puas, dan dia ingin menjelaskan sesuatu. Dia membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa, atau menutupnya dengan jujur. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bicara sekarang, dan dia sama sekali bukan protagonis. Mengenai jembatan sungai, tampaknya ada gunanya. Tapi siapa yang bisa membuat mata saudaramu tumbuh menjadi pantat? Hei, aku bilang siapa yang begitu kuat, bukankah ini Bos Wu? Kenapa? Ini saudaramu. Hei, kejahatan melanggar hukum jauh lebih banyak, benar-benar menganggap dirimu sebagai triad. Direktur Jin tidak berbicara. Wang Pan, duduk di sana, menjilati rokok dan menyipitkan mata, tetapi berbicara. Dalam satu kalimat, pria parubaya yang marah itu tertarik ke masa lalu. Setelah melihat macan tutul raja, wajahnya tiba-tiba berubah, wajahnya penuh ekspresi, dan dia mengabaikan tamparan di telapak tangannya dan mengambil seluruh wajah. Wu Tian, yang bengkak di mulut kipas, dan mulutnya berdarah, bertanya dengan hati-hati, macan tutul, anak ini menyinggungmu. Dalam sekejap mata, amarahnya telah menghilang, dan sebaliknya itu adalah kehati-hatian. Berdosa padaku, oh, itu tidak menyinggungku, hanya menyinggung saudaraku. Wang Leopard tertawa dan tertawa. Dia berkata bahwa dia tidak berdiri dari kursi dari awal hingga akhir. Dia menunjuk ke Jiang Bai yang sedang makan liar dan minum. Adik kecil ini adalah temanmu. Anak bajingan ini benar-benar menyinggung saudara Leopard, hanya mencari kematian. Namun, pelajaran Leopard seharusnya sudah cukup, bisakah kau membiarkanku membawa anak ini kembali? Meskipun bajingan ini bukan apa-apa, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah saudaraku, ketika aku tidak ada,
aku mempercayakannya untuk menjagaku. Aku tidak peduli. Leopard dan saudaranya bersedia memberiku wajah ini. Aku berterima kasih kepada Wu. Besok, bagaimana aku bisa meminta maaf kepada 2 meja untuk 100 meja? Wajah Wu Zong berubah beberapa kali. Dia menatap Jiang Bai, dan matanya sedikit berkedip, lalu dia berkata dengan sangat sopan. Ketika aku mengatakan ini, tampaknya masih ada sedikit ketegasan dalam kata-katanya. Meskipun Wu Tian menyinggung Wang Bao, dia adalah saudaranya. Bagaimanapun, dia harus menyelamatkannya. Bahkan jika dia telah menyinggung Wang Bao, dia tidak punya pilihan selain berencana untuk bertarung dengan Wang Bao. Hei, Wang Baoku adalah seorang wufu. Tidak ada yang menganggapku serius. Jika hanya saudaraku, kamu dapat menghitung 100 meja di Wuzong ini, tetapi saudaraku tidak hanya dekat denganku, tetapi juga teman Zhao. Ketika saudaraku menelepon hari ini, Zhao Ye juga ada di sana. Jika tidak dalam keadaan sehat, Zhao Ye telah datang menemui Wu Zong secara pribadi. Sambil mencibir, Wang Bao berkata dengan enggan. Berbicara tentang ini adalah menjual perasaan manusia kepada Jiang Bai, sambil membangunkan Wu Zong. Jiang Bai bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasinya, area 100 meja dan anggur kepala tidak dapat menyelesaikan masalah. Teman Zhao Ye, wajah Wu Zong berubah lagi dan dia menatap mata Jiang Bai dan ragu. Kapan Zhao memiliki teman muda seperti itu? Apakah Wang Leopard sendiri? Detik berikutnya, pikirannya menghilang. Karena suara Wang Bao terdengar lagi, saya telah melihat saudara ini yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, tetapi diperkirakan Anda juga telah mendengar bahwa dia menyentuh Zhang Changgeng pada periode sebelumnya. Oh, biarkan anak tua itu makan banyak kerugian. Sekarang, semua yang terbaik, aku seorang saudara. Jiang Ye. Dalam satu kata, wajah Wu Zong berubah lagi. Dia sangat kuat, dan dia jauh di belakang buaya besar seperti Zhang Changgeng. Zhang Changgeng memakan kerugian besar dan membiarkan seseorang mendatar. Dia secara alami mendengarnya, dan dia juga mendengar bahwa orang itu telah menjadi Zhao. Tamu Tuhan, sekarang semua orang menyebut orang ini, dan mereka harus dengan hormat memanggil Jiang Ye. Di depannya, apakah itu pria besar yang dapat sendirian ratusan orang dan seorang master nasional? Kamu bocah, cari kematian. Di mata semua orang, Wu Zong mengangkat botol di atas meja dan bergegas ke depan Wu Tian. Pak, mengenai kepala Wu Tian. Botol dan kepala Wu Tian pecah pada saat yang sama. Di tengah, Wu Tian jatuh ke tanah. Aku tidak bisa membuatmu menjadi alat, jadi kamu tidak bisa membuatnya. Wu Tian jatuh ke tanah, masalah ini belum berakhir. Wu Zong masih tidak memiliki arti setengah berhenti, pukulan dan tendangan, dan Wu Tian berteriak lagi, dan akhirnya kekuatan perusahaan hilang. Baiklah, Tuan Wu, ini masalahnya. Dalam upaya habis-habisan Wu Zong, Jiang Bai, yang akhirnya makan cukup, memiliki perut yang kenyang, dan kemudian datang dengan malas bab 38, gendong aku. Jiang Bai membuka mulutnya dan membiarkan Wu Zong berhenti. Kemudian dia menatap Jiang Bai di depannya dengan ekspresi minta maaf. Jiang Bai tersenyum dan melambaikan tangannya, sebenarnya, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja saudaramu sangat berkuasa. Aku selalu melibatkan Yao Zong dari perusahaan kita, dan terakhir kali aku memintaku untuk membawaku ke Zhenjiang, jadi aku tidak melakukannya. Caranya hanya bisa dilakukan oleh saudara Leopard, tetapi karena ini adalah kesalahpahaman, kurasa ini tidak akan terjadi lagi di masa mendatang. Yang mana bisakah kau bisa yakin bahwa aku pasti akan mengajarinya setelah aku kembali. Setelah itu, dia akan berani muncul di depan Yao, dan aku akan segera membunuhnya. Wu Zong bergegas menjawab. Kemudian keduanya mengucapkan 2 patah kata lagi. Wu Zong mengundurkan diri, tentu saja tidak lupa membayar sebelum pengunduran dirinya. Direktur Jiang Bai dan Jin juga berbicara sebentar sebelum mereka bubar. Sebelum pergi, Sekretaris Jin juga melakukan perjalanan khusus dengan Jiang Bai, dan menepuk dadanya dan berkata bahwa dia akan menemukannya nanti. Tentu saja, Jiang Bai ini tidak menganggapnya serius. Direktur Kim sangat sopan, dia menatap wajah Zhao Wouqi, dan tidak ada hubungannya dengannya. Namun, selalu ada hubungan yang baik dengan karakter seperti ini, dan dia tidak menolak. Keluar dari pintu, Jiang Bai dan Yao Wei kembali dengan jalan yang sama, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi mata Yao tanpa sadar menatap tubuh Jiang Bai.
Saya tidak tahu harus melihat apa. Bos Jiang Bai merasa tidak nyaman. Ada bunga di wajahku. Lihat aku seperti ini. Setelah keluar dari mobil, Xiao Tian pergi. Jiang Bai berkata kepada Yao Wei di depannya. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa jalan temanmu? Dan Raja Jin yang agung mengundangnya untuk datang dan terlihat baik. Juga, mengapa Wuzong mendengarkan namamu dan tampak takut? Aku tidak mengerti orang ini di Wuzong, tetapi ada banyak orang yang mengenal Wu Tian di lingkaran itu. Kudengar jalannya tidak benar. Itu sangat kuat. Bagaimana mendengarkan namamu seperti tikus melihat kucing? Kakakmu benar-benar semakin banyak. Biarkan adikku penasaran. Petik 2. Yao Xiao tersenyum, cemberut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku orang yang serius. Bukankah kau memberitahuku? Aku seorang administrator di perpustakaan Tiandu. Nah, sekarang dengan bosmu, aku bekerja seperti ini. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Katakan bisnis yang bagus, kru berapa lama kamu bisa menyelesaikan sesuatu? Haha tersenyum, Jiang Bai tidak terlibat dalam masalah ini, menanyakan hal-hal lain. Hari ini saya sudah mulai bekerja. Seorang sutradara terkenal kelas 2 di negara ini, tetapi sutradaranya sangat berkelas. Dia bisa masuk garis depan kapan saja, tetapi dia kekurangan film yang bagus. Dia sangat optimis dengan film ini, dan sudah sore ini. Beri saya balasan dan saya bersedia mengambil alih. Saya akan memilih aktor mulai besok, saya yakin minggu depan, saya akan dapat mulai syuting di kota film Gusu. Berbicara tentang hal-hal serius, Yao Wei bisa sedikit tidak ambigu, menyatukan senyum sebelumnya, pernyataan yang serius. Tapi apa? Dana perlu dipertimbangkan. Departemen Keuangan pada sore hari membuat anggaran kasar. Menurut permintaan Anda, film tersebut mungkin membutuhkan investasi setidaknya 30 juta, atau bahkan lebih. Aspek keuangan perusahaan sekarang. Setelah kata-kata itu belum selesai, Jiang Bai mengerti maksud Yao Wei. Meskipun Macang yang sangat murah hati, ketika perusahaan menjual kepada dirinya sendiri, tidak ada uang dalam keuangan. Tetapi perusahaan pada awalnya memainkan sifat tiket. Jika tidak ada kemampuan luar biasa dari Yao Wei, putra Macang yang sudah ada di sini. Rumit, tentu saja tidak banyak uang untuk diinvestasikan dalam sebuah film secara mandiri. Uangnya bagus untuk dikatakan, ada 2 juta hingga 5 juta besok, dan untuk uang yang tersisa, saya akan terus menebusnya. Zhang Changgeng mengirim Jiang Bai uang tunai penuh sebesar 20 juta yuan. Naskah Jiang Bai juga tiba satu demi satu. Industri yang diberikan dunia dan Zhang Changgeng menguntungkan. Uang tunai Jiang Bai yang menganggur sekarang sekitar 28 juta. Diberikan 25 juta dan tersisa 3 juta, sisanya tidak sulit untuk menebusnya selama pembuatan film. Saudaraku yang baik, kamu semakin menarik perhatian, tetapi itu adalah uang tunai puluhan juta, dan kamu dapat mengeluarkannya tanpa matamu. Wu Tian dan Wu Zong masih sangat takut padamu. Tampaknya kamu memiliki latar belakang yang tidak biasa. Itu adalah pria besar. Bagaimana dengan saudara perempuanmu? Atau, kamu adalah presiden perusahaan ini? Aku tidak akan melakukannya, dan kamu akan mendukungku di masa depan. Kakakku akan menjadi orangmu di masa depan. Aku tidak akan melakukan apapun di hari kerja, makan dan menanam bunga, menunggumu, dan melayani kekasihmu di masa depan. Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Bai, Yao Yi tersenyum, dan kemudian perkecambahan padat itu berkumpul, mengandalkan tubuh Jiang Bai untuk menelan panas, berkata dengan lembut. Jumlah, Yao, kamu harus menghormatinya. Tindakan semacam ini membuat Jiang Bai Dun sangat malu, tangan bawah sadar, berkata dengan canggung. Jika Yao benar-benar bersedia melakukan ini, Jiang Bai tentu saja tidak keberatan, tetapi dia juga tahu bahwa Yao sengaja menggodanya sendiri. Jika dia benar-benar ingin setuju, dia akan segera memalingkan mukanya. Jika Anda tidak bisa makan daging, mengapa repot-repot? Kamu benar-benar membosankan. Jiao, Yao Hao berpura-pura tidak puas, membiarkan Jiang Bai lalu menutup mata. Kamu menarik dan bekerja keras, presidenku, kamu ingin membuat perusahaan lebih baik daripada yang lain. Mengenai set ini, kamu masih kurang untuk datang, aku tidak mampu membayarmu. Jiang Bai tukau, bagaimana kamu melakukannya dengan baik? Ngomong-ngomong, kamu adalah bosku sekarang. Dulu aku berani menggodamu, sekarang aku tidak berani. Jika kamu memecatku,
maka aku akan segera menganggur. Ketika adikku tidak punya tempat untuk makan. Sekarang, jadi aku benar-benar takut padamu sekarang. Berbicara tentang saudara laki-laki yang baik, apakah kamu akan bertanya pada adikmu apa yang harus dilakukan? Kakak adalah gadis yang baik, kamu tidak bisa seperti aku, paling tidak, setidaknya tidak di perusahaan. Yao Wei melihat perkataan Jiang Bai yang menyedihkan, dan ketika dia berbicara, dia masih terlihat malu-malu, yang mengarah pada imajinasi orang-orang. Jiang Bai tidak sabar untuk segera menyeret barang-barang itu ke sisi hutan untuk diberikan kepada OOXX, tetapi dia masih memiliki pengetahuan diri, benar-benar ingin melakukan ini. Yao Yao tidak dapat menahannya, tetapi keduanya benar-benar berhenti di sini. Yao Yi, orang ini berada di luar ombak, tampaknya menyanjung, dan di dalam konservatif dan tegas. Jika Anda melakukan ini, Yao Wei pasti akan bertarung dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ide ini hanya sekejap, Jiang Bai menyerah, dan mengabaikan wanita yang ada di sana untuk memamerkan genitnya. Dia berbalik dan pergi, dan mengabaikan Yao Yao, jadi dia langsung naik ke atas. Bisnis Wu Tian saat ini telah memberi Jiang Bai lebih dari 100 prestise. Dia belum kembali untuk mempelajarinya. Hei, jangan pergi. Jika kamu belum selesai, bagaimana kamu bisa pergi? Kamu tidak bisa melakukannya. Pergi ke rumahku. Bos tidak pergi, dan seterusnya. Orang dapat membeli pakaian dalam *****. Petik 2. Melihat kepergian Jiang Bai, Yao Wei pertama kali melirik, lalu bergegas mengejar di belakang, sambil berteriak dan berteriak, sama sekali mengabaikan penampilan penjaga keamanan yang tercengang di sebelah gedung. Dia berkata tanpa malu-malu. Ketika suara itu jatuh, Jiang Bai melaju lebih cepat. Aku sama sekali tidak menunggu lift, dan segera menghilang di depan mata Yao. Aku tidak ingin memiliki sedikit pun hubungan dengan wanita gila ini. Bab 39, Undangan. Pada hari kedua, Jiang Bai bangun pagi-pagi dan pergi untuk berpakaian. Dia tidak menunggu Xiao Tian untuk menjemputnya. Dia naik bus dan langsung pergi ke Universitas Tiandu, untuk mencegah Yao, seorang wanita gila, menguntitnya. Mengenai uang, biarkan Xiao Tian pergi ke sekolah untuk mengambil kartu bank dan mentransfernya ke Yao Wei. Bank hanya perlu menelepon dan masalahnya tidak besar. Melihat buku itu, Jiang Bai tidak tahu bagaimana cara menikmatinya. Mempelajari lautan itu tak terbatas, tidak menikmatinya karena dia tidak mengerti. Begitu dia bisa mengerti tidak bisa tidak mabuk, Jiang Bai tidak terkecuali. Sekarang dia tampaknya mengeringkan lautan yang terus-menerus menyerap setiap hari kelembaban, terus-menerus memperkaya diri, jenis kesenangan tidak cukup bagi orang luar. Tanpa disadari, suatu pagi berlalu, dan hari itu pergi ke jabatan tinggi. Jiang Bai memilah setumpuk buku di depannya, meletakkannya kembali di tempat yang sama, dan bersiap untuk meninggalkan perpustakaan untuk makan di luar. Ini hampir menjadi perjalanan tetapnya setiap hari, terutama setelah kejadian anak Zhang Tianang. Lin Biaoru tidak pernah datang untuk memberi makan dirinya sendiri. Jiang Bai harus menambahkan perjalanan seperti itu untuk makan siang, sebuah restoran kecil di pintu. Beberapa bos sekarang sudah akrab dengan Jiang Bai. Hei, misalnya, kenapa kamu hari ini? Baru saja keluar dari pintu perpustakaan, saya melihat sosok cantik di pintu, menunggu di sana. Dengan sepasang kuncir kuda, pita di atas kepala, gaun putih, seorang pemuda yang murni dan cantik, bukankah itu sepupu Jiang Bai? Yang cantik, yang dikenal sebagai salah satu dari 4 sekolah utama Universitas Tiandu. Meja, sepupu, maaf, aku sudah lama tidak melihatmu. Ketika Jiang Bai keluar, Lin Biao pertama-tama tertegun, kemudian wajahnya memerah dan dia berbisik kepada Jiang Bai. Hal terakhir itu tidak membuatnya kesal, tetapi bukan karena takut, tetapi karena Jiang Bai terlalu memengaruhinya. Awalnya berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, bahkan Jiang Bai, yang tidak dapat mempertahankan pekerjaannya, tiba-tiba mengubah wajahnya yang tidak dia ketahui sama sekali. Dia kuat dan sombong, dan ada begitu banyak pria, dan bahkan orang-orang yang memanggil keempat putra Zhang Tianang dibunuh oleh Jiang White telah dibersihkan dan belum kembali ke Tiongkok. Semua ini benar-benar menghancurkan pandangan dunia Lin Suru, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapi Jiang Bai. Selama ini, dia tidak ingin melihat Jiang Bai, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Di masa lalu, dia bisa menghubungi Jiang Bai, tetapi sekarang, Lin Yiru selalu merasa bahwa jika dia melihat Jiang Bai lagi,
dia tidak tahu bagaimana bergaul, jadi dia akan menghindari melihat Jiang Bai selama berhari-hari. Tidak ada hubungan di antara kita, kamu perlu memberitahuku kata-kata baik ini. Mengapa? Ada apa hari ini? Jiang Bai tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan keras. Siapa yang marah padanya dan bisa marah pada Lin Biao? Terlebih lagi, hal ini sama sekali tidak salah, semua penyebabnya bukan untuk dirinya sendiri. Hanya saja gadis kecil itu masih muda, dan dia tidak bisa menerima hal-hal yang berada di luar akal sehatnya untuk sementara waktu. Apa yang aneh? Itu, aku dan Mas Yuan telah berpartisipasi dalam klub dansa sekolah tahun ini. Liu Li dari klub dansa berulang tahun hari ini. Kami harus mengundang kami untuk makan malam. Semua orang sudah setuju. Aku tidak bisa mengatakannya, tetapi aku tidak bisa menolaknya. Aku mengikutinya. Dua dari mereka mengatakan bahwa mereka akan membawa pacar mereka di masa lalu ambiguitas Mas Yuan. Aku harus memintamu untuk pergi. Kepala Lin Biao tertunduk, dan seluruh wajahnya menjadi merah ketika dia berbicara. Seluruh kepalanya terkubur di dada merpati yang sedikit terangkat. Tampaknya ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, yang mengarah ke orang-orang di sekitarnya. Kamu, jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya. Setelah mengatakan ini, Lin Biaoru tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat mendongak, wajahnya merah dan sedikit kebingungan menjelaskan. Hanya saja dia tidak bisa mengatakan mengapa, tetapi dia berani datang ke sini untuk memanggil Jiang Bai. Itu sudah menghabiskan semua kebijaksanaan dan keberaniannya. Biarkan dia menjelaskannya lagi. Lin Biaoru, yang pintar dan bersalju pada hari kerja, tidak dapat berkata sepatah kata pun. Oke, aku tahu, itu bukan apa-apa, apakah itu di malam hari? Aku akan pergi dengannya di malam hari. Tidak menggunakan apapun, apakah kamu ingin menjemput kami? Jiang Bai haha tersenyum, tanpa sadar menepuk Lin Biao sebagai kepala imut, lalu menyadari apa, bergegas untuk menutup tangannya, wajahnya tertegun, tetapi segera menghilang. Tetapi biarkan Lin Biao, seolah-olah dia sudah memiliki wajah merah, dan sekarang dia akan menjatuhkan air. Jangan, tapi jangan, teman-teman sekelasku, aku tidak tahu situasimu. Terburu-buru dan menggelengkan kepalanya menolak usulan Jiang Bai. Lin Biaoru tidak ingin orang-orang menatapnya dengan Jiang Bai dengan kacamata berwarna. Jika situasi Jiang Bai terungkap, Mas Yuan tidak mengatakan bahwa orang lain takut memiliki ide, bahkan jika itu sedikit pemikiran, atau bahkan jahat, Lin Biao tidak mau. Dia tidak ingin orang lain merasakannya, tetapi tidak ingin Jiang Bai merasakan bahwa hubungannya dengan dia tidak murni, bahkan jika ada faktor asing, tampaknya tidak dapat diterima di Lin Biaoru. Dia belum pernah melihat Jiang Bai sebelumnya, apakah karena faktor ini? Oke, semuanya mendengarkanmu. Jiang Bai mengangkat bahunya, dan kemudian, di bawah tatapan iri banyak orang, dia makan siang yang sangat sederhana dengan Lin Biao, dan menyuruhnya pergi untuk kembali ke perpustakaan, dan kemudian berjalan keluar lagi saat matahari terbenam. Hai, sepupu, kita sudah sampai. Saat berjalan ke gerbang sekolah, aku melihat Lin Qiru dan Mas Yuan, dan mereka berdiri di gerbang sekolah. Pemandangannya sangat indah, dan kamu tidak bisa mengabaikannya. Di samping kedua anak laki-laki itu jelas-jelas adalah pacar Lin, Jiang Bai gang keluar, Lin suruh tidak mengatakan apa-apa, Mas Yuan pertama kali melompat keluar dan melambaikan tangan. Halo, Jiang Bai berjalan mendekat dan menyapa dengan pelan, tampak sedikit pendiam, dengan senyum lembut. Gadis-gadis dari klub dansa ini, Jiang Bai hanya dua yang tidak dikenalnya, yang lain karena alasan Li Ruru, kurang lebih terlihat dua kali, termasuk dua anak laki-laki, Jiang Bai pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Segera saling menyapa, lalu Mas Yuan meraih lengan Jiang Bai dan tersenyum dan berkata kepada dua gadis aneh di sebelahnya, ini adalah meja bunga sekolah kami gelombang saudara, haha, Anda harus merasakan cinta saudara, saya tidak punya pendapat. Dua orang masih muda, tidak ada yang menebak. Kami seolah-olah masih muda. Su Yuan, apa yang kamu bicarakan? Kata-kata itu belum selesai, dan Lin Biao, yang berada di sebelahnya, telah meletus melampaui kekuatan biasanya. Dia membuka Mas Yuan dari Jiang Bai dan kemudian mencengkeram mulutnya. Itu membuat orang berikutnya banyak tertawa. Jiang Bai dan Lin Biao cukup malu, tetapi wajah Lin Biao memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mata Jiang Bai dan melihat bahwa dia tidak memiliki kemarahan,
tetapi hatinya manis. Haha, aku tidak bicara omong kosong, ayolah, sepupu, aku akan memperkenalkanmu. Kedua wanita cantik ini adalah wanita tercantik di klub dansa kita, Liu Li dan Liang Jing, kamu belum melihatnya. Liu Li, kamu tidak bermain-main, dia punya pacar, sedangkan untuk Liang Jing, jika kamu tidak menyukai bunga sekolah kita, kamu dapat mempertimbangkan keluarga kita Liang Jing, tetapi juga gadis yang baik, cabang dari Departemen Sastra. Tentu saja, sulit bagimu untuk mengejarnya. Liang Jingbo, keluargaku, tahu segalanya tentang itu. Bukan pemuda sastra yang takut dia tidak akan memberitahunya. Ma Suyuan tertawa, tidak lagi terlibat dalam masalah ini, dan menoleh ke Jiang Bai untuk memperkenalkan dua gadis aneh bab 40, pacar Liu Li sangat kaya. Jangan bicara omong kosong. Liang Jing adalah wanita intelektual, mengenakan kacamata berbingkai hitam besar. Dia selembut yang dikatakan Ma Suyuan. Dia terlihat baik dan terlihat baik. Setelah mendengarkan kata-kata Ma Suyuan, dia juga menyapa Jiang Bai dengan sapaan yang murah hati. Dia mengakuinya. Adapun Liu Li di sebelahnya, dia terkekeh dan mengangguk. Dia juga tahu itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Jiang Bai. Dia menatap orang-orang dan berkata sambil tersenyum, hari ini pacarku telah mengatur segalanya. Mobil perusahaannya akan segera tiba, hari ini kita pergi ke Marriott. Wan, ya Tuhan, aku tahu tempat itu, bintang 5 mahal untuk mati. Liu Li, pacarmu benar-benar murah hati. Pasti punya uang. Suara Liu Li jatuh, dan teman sekelas di sebelah Lin Ruru tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia juga berbicara tentang pacarnya dan berkata, lihatlah orang-orang, lalu lihatlah dirimu. Itu membuat pemuda tampan itu tertawa dan tertawa. Tidak ada uang, itu bernilai puluhan juta. Saya membuka sebuah perusahaan kecil. Jika dia masih baik-baik saja, dia begitu bergairah padaku, aku terlalu malas untuk merawatnya. Liu Li tersenyum bangga dan berkata dengan cukup nyaman. Meskipun nadanya rendah hati, kebanggaan yang dapat diungkapkan terlihat jelas. Jelas bahwa dengan pakaian yang terekspos cantik, penampilannya tampak seperti burung merak kecil yang bangga, jadi Jiang Bai tidak bisa menahan cemberut. Itu tidak terlalu bagus untuk kesan Liu Li ini. Hanya saja teman Lin, Jiang Bai berkata dengan tidak nyaman. Selain itu, meskipun Liu Li tidak sesuai dengan estetika Jiang Bai, tetapi terus terang, itu juga sangat cantik, jika tidak mungkin untuk memiliki pacar kaya yang legendaris. Lagi pula, tidak ada pria yang bodoh, terutama pria yang bernilai banyak uang. Yang mana yang tidak sama dengan monyet? Dapat melangkah ke langkah ini, pikiran itu adalah seorang gadis perguruan tinggi dapat membandingkan, jika Liu Li tidak cantik, pihak lain tidak akan memiliki sepeser pun. Liu Li, kamu luar biasa. Ini dikatakan, dan ada seseorang yang melekat padanya. Hanya saja Jiang Bai melihat bahwa Ma hidung keriput Suyuan tidak berbicara, Liang Jing berdiri di samping, dan Lin Biaoru. Yah, si idiot kecil ini tidak memiliki perasaan terganggu kecuali wajahnya. Meskipun dia adalah seorang guru sekolah yang terkenal, otaknya cerdas, dia dapat berbicara tentang pengalaman sosial. Apa bedanya dengan kertas putih? Lalu saya tidak terjerat dalam masalah ini. Beberapa orang mulai mengatakan sesuatu tentang kosmetik, pakaian dan sejenisnya, yang menyebabkan Jiang Bai menguap. Mereka harus memberikan satu batang rokok kepada dua sahabat lainnya yang bersedih di samping satu sama lain. Memompa, lebih dari 10 menit kemudian, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di pintu masuk Universitas Tiandu. Seorang pemuda turun dari mobil dan melihat Liu Li dari kejauhan. Ia bergegas menghampiri dan berkata kepada Liu Li, Nona Liu, bos meminta saya untuk menjemput Anda. Bagaimana dengan yang lain? Liu Li melihat seorang pengemudi yang tampaknya merasa tidak dihargai. Wajahnya berubah dan sedikit tidak senang. Bos baru saja bersiap untuk datang sendiri, tetapi kebetulan bertemu dengan pelanggan besar. Dia tidak bisa menghindarinya. Dia sudah menunggu di Marriott. Saya memutuskan untuk membiarkan saya menjemput Anda. Itu benar. Bos juga meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda, sehingga Anda tidak boleh marah. Dia pasti akan membayar Anda untuk sementara waktu. Petik 2. Pengemudi muda ini adalah pria muda yang pintar. Melihat Liu Li tidak senang, dan dengan cepat menjelaskan. Mengenai kebenarannya, Jiang Bai tidak jelas, tetapi diperkirakan itu setengah benar. Ya, Liu Li mengerutkan kening, lalu menatap mobil di depan matanya dan berkata, bagaimana mungkin hanya mobil,
teman-temanku begitu banyak orang, bagaimana cara duduk? Hah, ini, aku tidak mengetahuinya sebelum aku datang. Aku segera menelepon dan segera memanggil mereka untuk datang. Kebetulan perusahaan itu punya mobil tidak jauh dari sini dan akan segera sampai di sana. Pria itu tertawa terbahak-bahak, dan dia menggumamkan beberapa patah kata di detik berikutnya. Setelah beberapa menit bekerja keras, sedan kelas menengah lainnya melaju, yang membuat Liu Li puas dengan kerumunan dan langsung menuju Hotel Marriott. Sebagai salah satu hotel bintang 5 paling bergengsi di dunia, Marriott sangat terkenal di Tiandu, fasilitasnya mewah, dekorasinya luar biasa, lokasinya sangat bagus, layanannya luar biasa, dan makanannya lezat. Orang-orang bergegas. Karena itu, Hotel Marriott mahal. Sangat sulit bagi orang biasa untuk makan di sini. Harga makanan sering kali lebih dari beberapa ribu yuan, yang membuat sebagian besar warga sipil berkecil hati. Teman Liu Li yang menghabiskan waktu di sini tidak terlalu kecil, tetapi juga mencerminkan nilai uangnya. 1 jam kemudian, mereka tiba di Hotel Marriott dan, di bawah pimpinan pengemudi, langsung menuju ke sebuah kotak di restoran di lantai 2. Jiang Bai telah datang ke sini berkali-kali dan mengenalnya, tetapi belum diperlihatkan saat ini. Adapun teman sekelas Lin Biaoru, mereka sudah buka mulut dan sangat terkesan di sini. Bagaimanapun, mereka adalah siswa biasa dalam keluarga, dan hampir semuanya adalah orang luar. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertama kali datang ke Marriott sedikit heran, lebih atau kurang waspada. Berjalan ke dalam kotak hotel, 2 gadis Chongsam cantik membuka pintu, dan sebuah kotak luas dengan luas 100 meter persegi muncul di depan Jiang Bai, TV, kulkas, meja, sofa, dan meja bundar besar di tengahnya, cukup untuk menampung 20 orang, tidak tampak sedikit pun kompak. Ini adalah salah satu kamar terbaik di Marriott. Konsumsi minimumnya lebih dari 10.000 yuan. Saya dan pacar saya sering datang. Begitu dia memasuki pintu, Liu Li berkata dengan bangga, dan menarik beberapa gadis di sebelahnya, iri. Hei, apa yang sombong, bukankah itu hanya orang tua yang kaya? Jika wanita tua itu bersedia, wanita tua itu bisa. Suara menghina Mas Yuan terdengar, dan suaranya sangat kecil. Namun, suara asli Jiang Bai, tidak sedikit pun senyum, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Liu Li, kamu sangat bahagia, ada pacar yang begitu kaya, dan itu sangat baik padamu, aku benar-benar iri padamu. Ya, lihatlah aku tidak tahu mengapa aku memilih pria yang mengecewakan ini. Aku sudah jatuh cinta selama hampir setahun, belum lagi Marriott. Aku bahkan belum mengunjungi lebih dari 200 restoran. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku jatuh cinta. Apa jenis jamur? Ada 2 gadis yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara saat ini. Salah satu dari mereka juga mengambil pacar, yang tidak puas dengan pacarnya di gerbang sekolah. Jiang Bai juga mengenal Li Ping. Dia tidak berpikir dia kuat. Sekarang tampilan ini mungkin terstimulasi. Bagaimanapun, mereka semua adalah kamar tidur. Penampilan Li Ping tidak terlalu buruk dibandingkan dengan Liu Li, tetapi pacar 2 orang itu lahir di bawah tanah, yang pasti agak tidak merata. Semuanya, anak muda, dan kemauannya pasti lemah. Sangat mudah dipengaruhi oleh dunia luar. Inilah sebabnya mengapa beberapa gadis mulai melakukannya dengan baik di tahun-tahun ini, tetapi mereka secara bertahap mendapatkan beberapa jalan yang salah. Dalam hal ini, Liu Li tersenyum sedikit, tetapi ada sedikit rasa malu di matanya. Saya tidak tahu apa artinya. Itu hanya membuat perasaan bawah sadar Jiang Bai bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu.